Sobat Ekolibrium, kembali lagi di IPOD Ekolibrium Podcast. Mahasiswa peneliti Ekolibrium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar bersama saya Islamia yang akan menjadi host podcast kita pada kali ini. Nah, bagaimana nih kabar dari teman-teman Ekolib? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, IPOD kali ini kita kedatangan narasumber dari salah satu awardee beasiswa Bank Indonesia sekaligus mahasiswa berprestasi pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar pada tahun 2020. Juga merupakan demisioner Sekretaris Umum MP Ekolibrium Fakultas Ekonomi periode 2020-2021. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu ya. Saya persilahkan kepada kakak cantik ini untuk memperkenalkan diri. Nah, terima kasih. Halo Sobat Ekolibrium. Perkenalkan, saya Amel. Nama lengkap Amelia Indri Astuti sebagai salah satu demisioner pengurus MP Ekolibrium. Mungkin itu saja ya. Oke, itulah tadi teman-teman Ekolib perkenalan dari narasumber kecil kita nih. Nah, untuk IPOD kali ini kita akan membahas terkait menavigasi pasar tenaga kerja, wawasan ahli untuk kesuksesan karir. Nah, teman-teman Ekolib, seperti yang kita ketahui bahwa menavigasi pasar tenaga kerja itu mengacu pada kemampuan kita untuk memahami, mengelola dan sukses dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan di pasar tenaga kerja yang dimana seringkali dinamis dan kompetitif. Nah, hal ini melibatkan berbagai keterampilan kita atau strategi yang diperlukan untuk menemukan peluang kerja, kemudian mengembangkan karir dan mencapai tujuan profesional itu. Nah, untuk itu boleh nih Kak, kita langsung bahas terkait tenaga kerja. Nah, untuk sekarang mungkin bisa disebutkan kakak kerja di mana dan posisinya di bagian apa? Oke, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan jabatan sebagai Human Capital Staff. Untuk nama jabatannya sendiri itu Employee Service and Administration. Jadi kurang lebih mengurus karyawan, benefit karyawan, data kekaryawanan. Kalau secara umum mungkin dikenalnya sebagai Departemen Human Capital. Berarti mengelola data ya? Iya, data karyawan, data benefit karyawan. Iya, banyak berhubungan dengan data. Familiar dengan angka ya Kak? Iya, benar. Angka sekalian. Nah, oke, terkait kakak pekerjaan itu mungkin apa nih tantangan utama kakak yang dihadapi pada saat pertama kali mencari pekerjaan, di mana banyaknya pengangguran saat ini nih Kak, dan bagaimana cara kakak memotivasi diri kakak untuk menghadapi hal seperti itu? Oke, benar sekali. Tantangan ya, memang benar. Setelah lulus kuliah itu memang masa-masa yang paling menantang menurut saya, karena beda dengan kita mungkin selesai SMA punya target yang jelas. Setelah SMA itu kita kuliah. Nah, setelah kuliah kita bekerja kan, salah satu opsinya adalah bekerja. Nah, bekerja ini kita yang cukup menantang untuk mencari pekerjaan itu sendiri. Lihat sekarang semakin berkembangnya dunia kerja, juga kemampuan yang dibutuhkan orang-orang untuk mengisi setiap posisi yang ada di perusahaan itu kan juga terus berkembang seperti itu. Mulai dari pengalaman kerja, mungkin adik-adik juga di lembaga sering lihat informasi lowongan kerja itu sangat jarang ada kualifikasi, sangat jarang tidak ada kualifikasi poin minimal pengalaman kerja sekian kan. Nah, itu salah satu tantangan karena kita kan fresh graduate kan, belum punya pengalaman kerja yang cukup lah untuk bisa memenuhi kriteria itu. Ternyata poin itu, kualifikasi itu tidak sesempit itu. Ternyata kualifikasi pengalaman kerja seperti itu bisa dipenuhi dengan pengalaman berorganisasi seperti itu, karena
pengalaman organisasi setelah saya bekerja ya, setelah saya merasakan dunia kerja, terus membandingkan kemarin dengan proses-proses di organisasi itu kurang lebih sama. Bedanya adalah kalau kita di organisasi itu lebih ke belajar. Kalau di dunia kerja dia sudah masuk ke dunia profesional. Jadi untuk kesalahan-kesalahan yang dimaklumi pada saat organisasi seperti itu tidak bisa lagi kita lakukan ketika di dunia kerja karena sudah memiliki resiko yang besar. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi itu mungkin yang menjadi tantangan saat ini yang baik untuk saya maupun teman-teman yang lain. Kemudian banyaknya saingan ya. Jadi sedini mungkin kita harus memang betul-betul persiapkan. Tujuannya kita itu nanti setelah selesai kuliah bekerja di mana, corporate ataupun mau jadi pegawai negeri, dan sebisa mungkin kita merencanakan apa sih yang menjadi kebutuhan corporate itu. Nah, kita harus persiapkan diri kita untuk bisa bersaing di dunia kerja itu, seperti itu, baik itu dari segi soft skill, hard skill. Yang pertama dulu deh, pemenuhan portofolio kan pihak perusahaan pertama kali sebelum ketemu kita itu cuma lihat portofolionya kita. Jadi bagaimana kita membuat portofolio kita itu semenarik mungkin, yang membuat pemberi kerja itu penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang kita, seperti itu sih. Berarti secara tidak langsung kita itu penting untuk mengikuti organisasi atau? Betul, organisasi, kegiatan kemahasiswaan, terlibat dalam kepanitiaan, karena itu semua adalah proses untuk mengembangkan diri, seperti itu. Nah, teman-teman kalian juga dia terus mempersiapkan planning kita ke depannya juga. Betul, itu sangat penting, planning yang jelas. Oke. Nah, selanjutnya Kak, apa saja nih hal-hal dasar atau umum yang harus kita miliki nih untuk bisa bersaing di pasar tenaga kerja? Nah, betul. Apa saja kemampuan dasar ya yang kita yang harus kita miliki? Menurut ini pengalaman pribadi sih. Kemampuan dasar yang pertama itu tadi, untuk bisa bersaing kita harus punya portofolio yang baik. Untuk bisa punya portofolio yang baik, kita harus ikuti setiap proses selama kita mungkin menjadi mahasiswa ya. Kita tarik ke mahasiswa saja, mengikuti berbagai kegiatan sehingga itu nanti bisa menjadi poin penting di dalam portofolio kita. Kemudian setelah punya portofolio yang baik, nah kemampuan untuk hard skillnya teman-teman, soft skillnya teman-teman itu sangat penting ketika kita sudah terjun langsung ke dunia kerja. Soft skillnya itu untuk apa? Soft skill itu adalah kemampuan untuk proses kerjanya kita. Jadi kemampuan teman-teman dalam jiwa kepemimpinan, kemampuan untuk manajemen waktu itu sangat penting. Kemampuan untuk problem solving itu penting, meskipun mungkin bukan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi soft skill itu adalah kemampuan penting untuk di dalam prosesnya kita menyelesaikan pekerjaan. Misalnya teman-teman dalam bekerja punya masalah, kemampuan analisis problem solvingnya teman-teman dibutuhkan pada saat itu. Kemampuan manajemen waktunya teman-teman dibutuhkan ketika teman-teman punya banyak pekerjaan yang menumpuk. Perlu saya sampaikan bahwa di dunia korporat atau di dunia pekerjaan itu yang namanya kerjaan mungkin bisa dibilang tidak akan ada habisnya. Jadi sebisa mungkin kita harus punya kemampuan untuk manage waktu kita, seperti itu. Oke, terkait kakak tadi mengatakan bahwa diperlukan juga soft skill nih. Nah, menurut kakak nih, apa nih soft skill kakak yang dibutuhkan dalam lingkup kerja kakak? Kemudian bagaimana cara kakak mengembangkan soft skill tersebut untuk bisa lebih efektif dan mahir di bidang kakak sendiri dan untuk kawan-kawan sekalian? Oke, terkait soft skill ya. Soft skill yang untuk di kondisi saya sekarang, di posisi saya sekarang, soft skill yang paling dibutuhkan adalah itu tadi, kemampuan manajemen waktu, kemampuan analisis, dan kemampuan pemecahan masalah. Karena
Kenapa manajemen waktu? Ya seperti itu tadi, kita kan punya banyak. Jadi di tempat saya bekerja itu alhamdulillah sangat memperhatikan pengembangan diri karyawan. Jadi selain dari tugas utama kita dalam menyelesaikan pekerjaan, ada juga proyek-proyek lainnya, sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan, proyek, dan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di tempat saya bekerja itu butuh kemampuan manajemen waktu yang baik seperti itu. Kemudian kemampuan analisis dan problem solving, minimal untuk masalah saya sendiri dulu, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengembangkan soft skill? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau tempat saya bekerja itu sangat memperhatikan pengembangan diri dari para pekerjanya. Jadi banyak. Jadi kita dipacu untuk bisa tahu kemampuan apa yang kita butuh untuk saat itu. Nah, ketika sudah tahu kemampuan apa yang dibutuh, kita diarahkan untuk mengikuti training untuk bisa kekurangan kita itu bisa tertutupi dengan kita mengikuti training, karena kita belajar lagi kan, seperti itu. Kemudian dipraktekkan pelan-pelan berusaha mengatasi setiap kekurangan yang ada. Itu sih belajar, intinya belajar. Belajar untuk bagaimana cara kita mengembangkan soft skill tersebut. Nah, selain dari soft skill yang disebutkan tadi, Kak, mungkin dibutuhkan juga terkait personal branding kita nih. Oke. Nah, menurut pandangan Kakak nih, bagaimana cara Kakak mengasah kepercayaan diri atau personal branding Kakak dalam menghadapi persaingan ketat di pasar tenaga kerja? Oke, terkait kepercayaan diri dan personal branding ya. Nah, menurut saya kepercayaan diri itu kepercayaan diri itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan. Bagaimana cara mengusahakannya untuk sesuatu yang kita bergerak di bidang itu, bagaimana kita bisa percaya diri ya? Menurut saya yang paling pertama kita harus tahu dulu. Bagaimana kita bisa percaya diri untuk sesuatu yang kita saja tidak tahu, hal yang sedang dibahas atau mungkin hal yang sedang kita lakukan itu tidak kita tahu. Jadi tahu dulu deh, belajar dulu kan. Kemudian perbanyak informasi. Nah, untuk selanjutnya itu dari kemampuan dan kebiasaan dari teman-teman, seperti kepercayaan diri untuk mengutarakan pendapat. Meskipun teman-teman sudah ada poin tahu yang tadi, ketika teman-teman mungkin tidak terbiasa untuk berbicara kepada orang ataupun tidak terbiasa menyampaikan pendapat, itu akan sulit untuk dikeluarkan seperti itu. Sehingga untuk kemampuan menyampaikan pendapat, tampil percaya diri di depan umum, itu adalah kemampuan yang butuh waktu untuk kita biasakan. Nah, itu salah satu proses berorganisasi juga salah satu di dalamnya seperti itu. Karena kan di organisasi kita banyak kan belajar hal-hal seperti itu, berbicara di depan umum, bertemu dengan dosen mungkin untuk suatu proyek yang akan kita lakukan. Jadi kita belajar bertemu dengan orang-orang yang dalam artian sudah besar ya, seperti itu mungkin. Jadi kita terbiasa, sehingga ketika dua poin itu sudah tahu dan sudah terbiasa berbicara di depan umum, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman secara otomatis. Mengenai portofolio nih, nah mungkin menurut Kakak bagaimana cara membangun portofolio yang menarik dan bisa para perekrut ini tertarik dengan portofolio yang kita miliki? Nah, untuk ke poin portofolio sendiri itu sebenarnya tidak ada standar yang jelas. Kapan sih perekrut atau pemberi kerja itu tertarik dengan portofolionya kita? Nah, tentunya saya bisa bilang itu tidak ada poin yang jelas, karena dari segala sisi, dari segala bentuk isi portofolio, bisa saja pemberi kerja itu tertarik terhadap hal-hal yang unik mungkin,
atau hal-hal yang bikin penasaran seperti itu. Tapi yang saya tahu dan yang saya terapkan dalam pembuatan portofolio itu, sebisa mungkin kita selalu menjelaskan apa yang sudah kita lakukan. Jadi ketika kita melamar kerja, di dalam portofolio itu setidaknya terlihat bahwa kita selama ini itu melakukan apa, dan hal-hal yang dilakukan, yang dimasukkan dalam portofolio itu tidak terbatas. Ada boleh pengabdian mungkin, ada penelitian mungkin, pokoknya banyak. Berarti Tapi iya, betul menunjukkan apa-apa yang sudah kita lakukan, dan tentunya sesuatu yang kita lakukan, yang kita masukkan dalam portofolio itu memiliki dampak terhadap lingkungan, terhadap orang lain, seperti itu. Berarti lebih ke pengalaman kita untuk menulis di portofolio tersebut. Iya, kita memasukkan apa yang sudah kita lakukan, dan pastikan kalau sesuatu yang telah kita lakukan itu punya impact minimal ke diri sendiri ataupun ke orang lain ataupun masyarakat secara umum. Nah, di tempat kakak kerja sekarang nih ya, bagaimana cara kakak agar tetap optimis dan tetap baik di dalam mempertahankan pekerjaan kakak dan juga terus berkembang lebih baik ke depannya dalam pekerjaan kakak? Iya, apa yang dilakukan untuk tetap optimis? Iya. Nah, optimis itu sendiri adalah satu cara yang saya lakukan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saya, seperti itu. Jadi meskipun mungkin jadi di lingkungan kerja itu saya bilang kita tidak berhenti untuk belajar, seperti itu. Jadi dibutuhkan kemampuan adaptasi yang baik. Nah, ketika kita mungkin mengetahui satu hal di tempat kerja itu, belum tentu kita bisa dengan mudah mengerjakan sesuatu yang ternyata kita sudah tahu, karena bisa saja ada tantangan yang lain, seperti mungkin kita dituntut untuk bisa bekerja lebih cepat, kita dituntut untuk bisa bekerja lebih tepat, seperti itu. Jadi optimis adalah salah satu kunci yang saya terapkan untuk saya masih tetap alhamdulillah bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Kemudian belajar lagi, dianalisis dalam proses kerjanya itu apa yang kurang, atau mungkin kerjanya selesai tapi dari sisi mananya yang kurang, terlambatkah, bisa dipersingkatkah, seperti itu. Jadi tidak berhenti mencari apa yang kurang dari yang saya kerjakan, kemudian belajar lagi, kemudian bertanya, mengikuti training, dan masih banyak lagi tentunya seperti itu. Kalau terkait kerjaan kakak nih, apa hal menarik atau suka duka yang mungkin bisa diceritakan sehingga kakak bisa berada di posisi sekarang ini? Oke, terkait suka duka, saya terhitung masih baru ya dalam dunia kerja, seperti itu. Untuk masuk ke dunia kerja, berangkat dari yang awalnya kita adalah seorang mahasiswa, terus ke dunia yang betul-betul profesional, itu sangat iya, betul. Meskipun saya bilang proses di dalamnya kurang lebih sama dengan proses-proses yang kita lalui ketika berorganisasi semasa kuliah, tapi di dalam dunia kerja itu punya resiko yang lebih besar, sehingga itu dibutuhkan kehati-hatian dalam setiap kondisi. Jadi kita tidak bisa lagi tuh menunda, menyepelekan sesuatu, karena sesuatu yang kecil itu bisa berdampak atau memiliki resiko yang besar. Suka duka mungkin ya, sukanya itu karena alhamdulillah saya ada, ini salah satu mungkin bisa saya sebut beruntung, karena di posisi saya saat ini itu adalah posisi yang banyak berkoordinasi dengan orang lain. Karena juga yang diurus adalah misalnya benefit karyawan, pengelolaan data karyawan, sehingga ketika ada mungkin salah satu karyawan yang punya masalah terhadap datanya yang mungkin data benefit, nah itu sudah tugas saya dong untuk membantu karyawan itu untuk menyelesaikan masalah data
data dari benefit karyawan itu sendiri, itu jadi tanggung jawab saya. Dan seringkali saya karyawan itu memberikan seperti afirmasi positif, misalnya terima kasih Bu sudah dibantu. Secara tugas dan tanggung jawab itu memang sudah jadi tanggung jawab saya dong untuk menyelesaikan masalah karyawan, tapi itu tentunya memberikan energi positif dan semangat untuk saya sendiri untuk bisa bekerja lebih baik lagi seperti itu, karena merasa oh iya saya punya dampak sedikit besarnya, saya punya dampak yang mungkin itu positif untuk mereka, saya bisa membantu mereka seperti itu. Jadi kita kayak merasa happy gitu. Iya, dapat energi positif iya, tersendiri. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Kak, bagaimana tips and triknya sehingga Kakak bisa bergabung di perusahaan Kakak sekarang ini. Wah, perihal tips dan trik bagaimana ya? Intinya kalau saya sih dijalani, didaftar kan ya, didaftar terus dijalani. Kemudian tips and triknya itu tentunya teman-teman dalam mencari kerja itu tidak mudah. Tidak, mungkin hampir semua orang, tidak semua ya, mungkin ada juga beberapa yang mungkin beruntung yang bisa langsung dapat kerja, tapi mungkin sebagian besar orang pernah dapat yang namanya tidak lulus ketika mendaftar pekerjaan, dan itu menurut saya sudah sangat wajar. Ya, apa yang perlu dilakukan ketika tidak lulus ya daftar lagi. Itu sih yang saya terapkan dalam hidup saya, betul. Jadi ketika tidak lulus tentunya daftar lagi, jangan berhenti, terus berusaha. Terus selain itu teman-teman juga harus lihat. Jadi setelah mungkin tidak lulus, jadi yang saya terapkan secara pribadi ketika tidak lulus, kan kemarin juga sempat tidak lulus. Nah setelah tidak lulus itu saya kembali ke diri saya dulu, ini apa yang masih kurang, apakah usaha saya, apakah doa saya mungkin. Jadi kembali ke dirinya dulu, apa yang masih kurang. Terus dari tes-tesnya di review satu-satu, misal jatuhnya di tes mana, misal ada 3 tahapan tes mungkin, tes akademik, tes interview, di review satu-satu. Di akademik itu kurangnya apa, kalau misalnya lolos di akademik lanjut ke psikotes, mungkin di psikotes itu kurangnya apa, kalau lolos di psikotes mungkin di tahapan selanjutnya interview, di review interviewnya, misalnya jatuh di interview secara umum dalam proses interview saya kemarin itu kurangnya apa. Dan ketika sudah catat kekurangan itu sebisa mungkin itu dihilangkan lagi di proses pendaftaran berikutnya. Seperti itu, dipelajari apa sih yang kurang, kemudian yang kurang itu sebisa mungkin tidak terulang di tes berikutnya. Seperti itu sih yang saya lakukan. Dan tentunya doa orang tua pastinya. Doa orang tua, power lah untuk kita. Ya bisa buka segala pintu, bisa memudahkan. Pokoknya restu dan doa orang tua juga salah satu power besar. Apa nih pesan terakhir dari Kakak atau tips terbaik bagi kepada mahasiswa yang telah mendengarkan podcast ini agar bagaimana mereka dapat lebih siap dalam menghadapi karir ke depannya, apalagi dengan banyaknya tingkat pengangguran sekarang ini, Kak? Oke. Untuk teman-teman yang mungkin masih mahasiswa, kalau saya sendiri nikmati saja dulu masa mahasiswanya. Nikmati saja. Ketika teman-teman masih mahasiswa, proses menjadi mahasiswa, apa yang ada, setiap peluang yang ada di depannya teman-teman sebisa mungkin teman-teman ambil. Jangan karena merasa saya tidak punya waktu untuk bisa ikut kegiatan itu, saya butuh waktu keluar sendiri, saya butuh waktu istirahat. Tapi kalau teman-teman rasa teman-teman sebenarnya bisa, ambil saja kesempatan itu, karena kita tidak pernah tahu kesempatan atau peluang mana yang membuka peluang-peluang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman, ketika ada satu peluang di depannya teman-teman,
ada dua pilihan, susah dan gampang. Sebisa mungkin ambil saja yang susahnya, antara istirahat, mungkin antara libur dan berorganisasi. Mungkin libur lebih baik menurutnya teman-teman, berorganisasi lebih ambil waktu, capek, tapi itu prosesnya teman-teman. Jadi nikmati dulu prosesnya menjadi mahasiswa. Saya tidak bilang jangan dulu berpikir terlalu jauh ke depan terhadap dunia kerja, tapi jalani yang ada di depannya dulu teman-teman sebaik mungkin. Tapi tetap punya perencanaan ke depan mau ke arah mana, ya, mau ke arah mana. Tapi jangan terlalu fokus ke sesuatu yang masih 2-3 langkah di depannya teman-teman. Teman-teman sebisa mungkin jalani sebaik-baiknya apa yang di depannya, seperti itu. Kemudian segala sesuatu yang teman-teman kerjakan itu proses. Jadi silahkan dinikmati, karena setiap proses itu pasti membuat teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi, termasuk untuk kita juga sendiri ya. Jadi jangan jangan capek. Bukan jangan capek sih, capek istirahat, tapi terus mencoba. iya, seperti itu. Jangan sia-siakan waktunya menjadi mahasiswa. Waktu menjadi mahasiswa itu berharga sekali. Ya, karena kalau bukan sekarang kapan lagi kan? Iya. Nah, tentunya juga bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan, mungkin ya, informasi. Teman-teman tidak bisa menunggu informasi itu datang dengan sendirinya. Itu cuma 20%, kemungkinan 20%. Jadi kemungkinan untuk informasi itu datang dengan sendirinya mungkin dari temannya atau mungkin dari keluarga, itu cuma 20%. 80%-nya itu adalah dari dirinya sendiri teman-teman, untuk mencari informasi itu. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap update informasi-informasi terkait apa sih, maksudnya sekarang itu yang dibutuhkan kemampuan mengarah kemana, seperti itu. Jadi sebisa mungkin teman-teman update itu, sehingga teman-teman tidak ketinggalan kemampuan yang dipunya, itu saja. Itu sih mungkin. Oke. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita mengenai menavigasi pasar tenaga kerja, wawasan ahli untuk kesuksesan karir. Nah, saya berharap dari podcast ini teman-teman akan mendapatkan wawasan yang lebih berharga dan informasi terkait seputar tenaga kerja dan bagaimana kita untuk mencapai kesuksesan karir yang kita miliki. Kemudian jika ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, maka itu adalah bahwa pekerjaan bukan hanya tentang memenuhi tanggung jawab, tapi juga tentang mengejar impian dan menciptakan perubahan yang positif. Bersinarlah dengan semangat yang membara dan dunia akan tahu betapa luar biasa dirimu. Kemudian terakhir, terus maju, raih mimpi dan jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, terima kasih untuk narasumber yang cantik kita karena telah menyempatkan dirinya untuk berbagi pengalamannya, dan terima kasih pula kepada teman-teman Ecolips yang telah mendengarkan podcast ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.